Ustadz dulu pernah nyuruhin saya doa supaya punya duit $100.000. Saya bilang nih orang kayak pernah ngeliat di mana gitu. Ngeliat Ustadz di TV. Saya percaya waktu itu sama Allah, lalu saya baca terus doa itu. Minta 100.000, 100.000, 100.000, 100. Ustadz, tolong catat nama saya Ustadz. Saya akan sedekah untuk pembibitan penghafal Al-Quran 10 miliar rupiah. Tapi saya cicil tiap bulan 50 juta rupiah. Perhatikan, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel TechDB. Kali ini ada cerita tentang tukang rumput ya. Nah, cuma ini ada dua versi dari Yusuf Mansur, tukang rumput yang diceritakan di Korea, sama tukang rumput yang diceritakan kalau nggak salah ini di TKW Taiwan, atau saya nggak tahu, kurang jelasnya seperti apalah. Pokoknya ada komunitas ganas Taiwan, pokoknya mas, saya nggak tahu lokasinya di mana. Pokoknya intinya ada dua lokasi yang berbeda, di mana yang satu di Korea dan satu lagi saya nggak tahu, mungkin di Indonesia, tapi ini organisasi semacam komunitas lah dari teman-teman TKW Taiwan. Cuman kita lihat dulu videonya ya biar lebih asik, dan nanti kita perbandingkan dengan video yang satu lagi. Pak Wakil Ketua, beberapa tahun yang silam saya turun dari mobil. Saya turun dari mobil nyamperin tukang gunting rumput. Ibu Wakil, Mama juga mungkin ingat, Papa turun gunting rumput, orang gunting rumput. Saya nggak tahu gimana, ada keretak hati seperti disuruh datang kepada dia. Lalu saya turun, saya ucap salam. 2007 kelihatannya pada saat itu, oh tidak salah. Kemudian saya sapa beliau, Assalamualaikum mas gitu. Waalaikumsalam. Mas, pernah megang duit $100.000 nggak? Ini orang belum kenal saya baru naik doang waktu itu. Saya juga tidak mengenal dia. Tiba-tiba saya nanya sama dia yang tidak dia kenal, pernah megang duit $100.000 nggak? Pernah punya duit $100.000 nggak? Orang ini tidak menjawab kecuali dia bengong. Kan gunting tuh, saya nyamperin kan? Pernah punya duit $100.000 nggak? Dolar. Pernah megang nggak? Pernah punya nggak? Bengong. Terus keluar kalimatnya, berapa tuh pak? Saya bilang kira-kira 1 miliar. Apa dia bilang? Oh, boro-boro. Oke, angkat tangan kamu. Seperti saya nyuruh anda semua angkat tangan. Dia angkat tangan. Terus saya bilang sama Allah, ya Allah kasih orang ini $100.000. Amin. Terus saya bilang sama dia, tugas kamu adalah sholat 5 waktu. Lalu bilang terus sama Allah, saya minta $100.000. Assalamualaikum. Iya betul. Nggak terhitung dah tuh. Nggak terhitung, saya suka iseng orangnya. Nggak terhitung orang yang seperti ini. 2012 saya bikin acara di Hotel Sultan. Penggalangan dana. Ada satu orang, kalau saya nengok ke kanan ketawa, nengok ke kanan ketawa, nengok ke kanan ketawa, nengok ke kanan senyum, nengok ke kanan senyum, nengok ke kanan senyum. Setelah saya acara, izin Allah nih cerita, orang ini nyamperin saya. Ustadz, kenal saya nggak? Saya bilang enggak. Saya tukang gunting rumput. Oh enggak. Yang mana gitu? Ustadz dulu pernah nyuruhin saya doa supaya punya duit $100.000. Saya bilang nih orang kayak pernah ngeliat di mana gitu. Ngeliat Ustadz di TV. Saya percaya waktu itu sama Allah, lalu saya baca terus doa itu. Minta 100.000, 100.000, 100.000, 100. Ustadz, tolong catat nama saya Ustadz. Saya akan sedekah untuk pembibitan penghafal Al-Quran 10 miliar rupiah. Tapi saya cicil tiap bulan 50 juta rupiah. Perhatikan, perhatikan coba. Bayangkan coba. Saya tidak bertanya, kamu S1 apa S2 apa S3? Kalau S1 100 juta mintanya.
Kalau S2 500 juta. Kalau S3 1 miliar. Nggak ada. Saya langsung tanya, pernah nggak? Gitu aja. Saya nggak nanya, bapak lu lurah, camat, wali kota, apa gubernur? Kalau bapak lu gubernur, wajar lu minta doa sama Allah 1 miliar. Tapi kalau bapak lu RT, ya jangan segitulah mintanya. Enggak, saya tidak melihat siapa dia. Yang saya lihat adalah siapa Tuhan saya dan Tuhannya dia. Tuhan saya dan Tuhannya dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya teman-teman, jadi sebenarnya videonya sama sebenarnya. Cuma yang satu lokasi yang berbeda aja sebenarnya. Nah, kita lihat aja videonya langsung ke hitungannya ya. Apa itu? Ingetin saya bahwa Allah Maha Kaya, Maha membagikan uang. Lah kok saya tidak pernah minta kaya dan tidak pernah minta uang. Sejak itu saya berdoa. Saya berdoa seperti yang Pak Ustadz bilang. Sampai kemudian saya lihat Pak Ustadz ada di TV. Oh, yang ngasih tahu saya orang terkenal. Oh, yang ngasih tahu saya Ustadz terkenal. Terus dia ngikutin lama-lama jadi orang. Nah dia datang 2012. Dia bilang, Pak Ustadz, saya ikut 10 miliar. Izin Pak Ustadz, tiap bulan saya bisa sedekahnya 50 juta sampai selunasnya 10 miliar. Allahu Akbar. Oke, sebenarnya nggak masalah sih sebenarnya sedekah berapapun ya. Sebenarnya Yusuf Mansur kalau tahun-tahun sekarang seperti ini kan sebenarnya bisa menyebutkan ya siapa ceritanya, siapa orangnya, siapa namanya, kan sebenarnya bisa disebutkan gitu biar teman-teman ini nggak pada ragu tentang cerita itu. Kalau cerita itu cuma sekedar motivasi atau cerita biasa sih sebenarnya, atau cuma cerita hayalan, sebenarnya sih nggak terlalu masalah ya kalau misalkan Yusuf Mansur kan jago storytelling itu. Tapi karena jago storytelling itu seakan-akan kayak cerita beneran. Tapi kalau itu cerita beneran, Yusuf Mansur itu sebaiknya bisa mengenalkan ini loh, orang yang ngasih sedekah 10 miliar gitu untuk Yusuf Mansur atau untuk apalah kayak gitulah. Nah, yang jadi masalah itu kan dicicilnya 50 juta. 50 juta kita 10 miliar bagi 50 juta dibagi 12 itu kan 16 tahun lebih gitulah. Kurang lebih ya sekitar 16 tahun lebih gitu. 16 tahun lebih kalau misalkan dihitung dari 2012 sampai sekarang kan dia harusnya masih sedekah gitu 50 jutanya. Dan Yusuf Mansur itu akan lebih baik kalau misalkan temen orang ini selama setiap bulan sekian tahun ini masih sedekah dan orangnya bisa dikenalkan di publik, itu sebenarnya lebih enak sih. Tapi pertanyaannya si tukang rumput ini siapa gitu loh, benar orangnya ada atau tidak. Itu cerita bagus gitu, cerita sangat bagus kalau dibikin cerita gitu. Cuma yang jadi pertanyaan itu si tukang rumputnya siapa gitu. Apa benar didoakan seperti itu atau bagaimana, atau cuma cerita yang bisa dibuktikan atau bagaimana. Sebenarnya saya konsep sendiri untuk konsep sedekah itu boleh, cuma ujungnya dari ini ya teman-teman tahu lah, ujung dari ini adalah Yusuf Mansur gelar sorban dan mengambil sedekah yang sedekahnya sendiri sampai sekarang itu nggak jelas kemana. Dibantu yang dari belakang panitia dibantu pakai sorban Salawatullah alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Di auditnya kemana atau bagaimana, laporannya kemana? Karena faktanya kalau misalkan Yusuf Mansur datang dari luar negeri itu bawanya miliaran. Kita tahu yang pernah ada kasus 4 miliar itu dari Malaysia, dimana kasus itu mempermasalahkan uangnya ya, karena kalau dari luar negeri kan emang harus izin dulu. Nah pertanyaannya itu, uang dari Korea atau dari teman-teman komunitas ini kemana larinya gitu. Kalau
diaudit bener sih sebenarnya nggak masalah gitu. Publik misalkan seperti ATC gitu ya, ada auditornya, bahkan setiap hari itu mereka memunculkan laporan gitu, itu sih lebih bagus. Karena apa? Itu kan uang umat yang harus dipertanggungjawabkan, terlepas daripada ikhlas dan nggak ikhlas ya. Karena kan kita umat Islam itu harus cerdas, harus mulai berpikir bahwasanya umat Islam itu profesional gitu dalam mengolah sedekah. Karena dari dulu udah diajarkan sama Rasulullah bahwasanya setiap pengelolaan sedekah itu udah ada aturannya. Itu menyatakan bahwasanya Islam itu sangat profesional dalam pengelolaan sedekah. Itulah kenapa sebenarnya ya kita harus memperbaiki itu gitu. Nah, soal tujuannya cerita-cerita Yusuf Mansur sebenarnya dalam cerita ini sebenarnya banyak yang diungkapkan, dan yang akhirnya gelar sorban itu, dan akhirnya ya banyak yang sedekah, dan ya sebenarnya sih nggak masalah sedekahnya. Yang pasti teman-teman juga ikhlas gitu. Cuma kan keikhlasan teman-teman itu kan sebaiknya diwujudkan dalam sesuatu hal yang baik gitu, dengan audit, dengan amar ma'ruf nahi mungkar, yang uang sedekahnya bisa dipertanggungjawabkan. Begitu maksud saya. Ya, sampai di sini ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Tetap tunggu update investigasi saya, dan pasti ya ada kejutan-kejutan terus ya. Nantinya akan menjadikan investigasi saya ini membuat Anda lebih terbuka. Anda bisa belajar tentang hukum, Anda bisa belajar tentang rumusan masalah dalam setiap permasalahan, misalkan permasalahan hukum itu sendiri, karena setiap permasalahan itu ada rumusannya biasanya. Dan di sana nanti akan saya kelola yang menjadi data-data yang bisa dipertanggungjawabkan. Sebenarnya walaupun data-data yang saya pertanggungjawabkan itu emang datanya data yang murni emang bisa dipertanggungjawabkan, karena datanya dari pemerintah lah, dari media online lah, yang media online sendiri itu emang sudah bisa dipertanggungjawabkan gitu, media mainstream misalkan. Oke, sampai di sini ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.